kadang sholat, kadang tidak, sholatnya asal-asalan, ya. Ada kajian tentang tata cara sholat, misalnya dia tidak mau belajar, padahal ada kesempatan, jadi sholatnya itu asal-asalan, ya, sehingga keliru. Ini menjadikan masa depannya itu suram, ya. Faqad khasir, kata Rasulullah, dia telah menjadi orang yang merugi. Walaupun sholat jamaah sekalian, tapi kalau sholatnya asal-asalan, ini bisa jadi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Pernah ada seorang laki-laki jamaah sekalian yang masuk ke dalam masjid, dan Rasulullah berada di dalam masjid. Laki-laki ini masuk ke dalam masjid lalu sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah, sesungguhnya engkau ini belum sholat. Lalu laki-laki ini pun bangkit dan sholat untuk yang kedua kalinya. Selesai sholat, dia kembali datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah kembali mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah, sesungguhnya engkau ini belum sholat. Lalu dia pun bangkit dan sholat untuk ketiga kalinya. Selesai sholat, kembali Rasulullah mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah, sesungguhnya engkau ini belum sholat. Padahal dia sudah sholat 3 kali. Ternyata sholatnya itu tidak dianggap sholat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya laki-laki ini langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghairuha fa'allimni." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali yang ini. Oleh karenanya ajarilah aku. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari orang ini tata cara sholat yang benar. Ya, coba bayangkan jamaah sekalian, jika kita saat ini sholat, ya, tata cara sholat kita ini dulu kita pelajari ketika kita kecil, ya, dan kita tidak tahu apakah ilmu sholat, tata cara sholat yang kita pelajari dari guru-guru kita ini memang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena kita dapati jamaah sekalian, misalnya kita sekarang sholat di sini, kemudian kita pergi misalnya ke Masjidil Haram, ada orang dari Afrika, dari Arab, dari Palestina, kita dapati tata cara sholat mereka berbeda-beda, ya. Ada Allahu Akbar di dada, ada Allahu Akbar di pusat, ada Allahu Akbar ke sebelah kiri, ada Allahu Akbar tidak sendekap, ya. Pernah kan dapatin orang yang sholat Allahu Akbar tangannya tetap seperti ini, ya. Padahal Nabi mereka satu, ya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran ya satu, ya. Jadi kebenaran itu hanya satu, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi banyak sekali tata cara sholat, ya. Tata cara wudhu saja, kita juga akan dapati banyak sekali tata cara wudhu yang berbeda-beda. Ada orang kalau wudhu, ya, dengan mengambil air, kemudian sebagian dikumur-kumur, sebagian dihirup ke hidung. Jadi yang masuk ke dalam hidung itu adalah air. Ada orang yang ketika wudhu yang masuk ke dalam hidungnya bukan air, akan tapi jari masuk ke dalam hidung. Ya, jadi jarinya yang masuk, ya. Yang padahal yang diajarkan oleh Nabi itu adalah yang dimasukkan itu adalah air, ya. Dalam membasuh telinga, dalam mengusap telinga, mengusap kepala, kita dapati orang seperti ini, ada yang seperti ini, ya. Padahal yang diajarkan oleh Nabi itu hanya satu, ya. Jadi dengan berbagai macam tata cara ibadah yang kita saksikan saat ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati, jangan sampai tata cara sholat yang selama ini kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hadis yang kita sebutkan tadi, orang 3 kali sholat di hadapan Rasulullah, ternyata sholatnya itu tidak dianggap oleh Rasulullah. Coba bayangkan kita hidup di dunia ini 20 tahun, 30 tahun, ya, kemudian datang pada hari kiamat, kita berharap sholat kita ini akan memberikan manfaat bagi kita, akan mendatangkan pahala bagi kita. Ternyata datang pada hari kiamat, sholat kita ini tidak dianggap sholat, sehingga tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, menjadi kewajiban kita, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari bersama-sama kita belajar tata cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara kedudukan sholat di dalam agama kita, bahwasanya sholat ini yang merupakan wasiat terakhir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang wasiat terakhir untuk umat ini adalah as-sholatu wa ma malakat aimanukum. Ya, jadi as-sholat, ya, kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat, ya, wa ma malakat aimanukum, ya. Ini menunjukkan
bagaimana perhatian yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keistimewaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bahwasanya ibadah sholat ini diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau puasa melalui malaikat Jibril, ya, kemudian zakat, ya, perintah untuk haji, perintah untuk umrah, itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan melalui malaikat Jibril. Akan tetapi sholat, Allah Subhanahu Wa Taala langsung memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Sidratil Muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada beliau perintah untuk sholat. Ya. Jadi Allah langsung memerintahkan Rasulnya untuk memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat, tidak melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam agama Islam. Kemudian di antara keistimewaan sholat adalah annaha aktsarul fara'idi dzikran fil Qur'anil Karim. Bahwasanya sholat adalah perkara yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan kata sholat itu sebanyak 67 kali. Ya. Jadi 67 kali yang tersebar di berbagai macam surat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita akan pentingnya sholat. Jadi ketika kita baca surat Al-Baqarah, di situ ada perintah sholat. Ketika kita baca surat Ali Imran, jadi di surat apapun, ya, di kebanyakan Al-Quran kita akan mendapati perintah sholat. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat ini tersebar di berbagai macam surat, berulang-ulang kali sampai 67 kali disebutkan di dalam Al-Quran, agar kita senantiasa mengingat akan pentingnya ibadah sholat tersebut. Kemudian di antara keistimewaan sholat, bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh atau tidak ada uzur bagi seseorang untuk meninggalkannya sama sekali. Ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Zakat misalnya wajib, tapi bagi yang mampu. Orang kalau tidak mampu itu tidak wajib menunaikan zakat. Puasa misalnya wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau misalnya orang tidak mampu, misalnya sakit-sakitan yang menahun, ya, atau misalnya dia memiliki uzur misalnya, itu boleh dia untuk tidak berpuasa. Begitu juga haji, ya, itu hanya wajib bagi orang yang mampu. Akan tetapi sholat jamaah sekalian itu dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kuat ataupun lemah, dalam keadaan kaya ataupun miskin, itu wajib bagi seseorang untuk melaksanakan sholat selama kesadarannya itu masih ada, ya. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Wa in lam tastati fa qa'idan." Kalau engkau tidak mampu karena sakit misalnya, maka duduklah. Kalau engkau tidak mampu, maka berbaringlah. Ya. Dan ketika seorang sholat dengan berbaring, itu cukup, ya. Ketika rukuk dia hanya menganggukkan kepala, ketika sujud dia hanya menganggukkan kepala, dan apabila menganggukkan kepala saja tidak mampu, itu cukup dengan isyarat mata. Ya. Jadi itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak merelakan sholat ini untuk ditinggalkan dalam keadaan apapun oleh hambanya. Selama kesadarannya itu masih ada, maka tidak ada uzur bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Ya. Ini berbeda tentunya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara keistimewaan dan kedudukan sholat, pentingnya sholat di dalam agama kita. Dan sholat ini terbagi menjadi dua. Ada sholat yang fardu, ada sholat yang sunnah. Sholat fardu terbagi juga menjadi dua. Ada namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Fardu ain, ya, itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang akil dan juga baligh. Ya, setiap orang yang berakal dan dia sudah mencapai umur baligh, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak melaksanakan sholat. Ini namanya fardu ain. Ya, di antaranya yaitu sholat 5 waktu. Ini wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian jenis fardu yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya adalah kewajiban
yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban tersebut atas orang lain. Di antara contohnya misalnya sholat jenazah. Misalnya ada seorang yang meninggal dunia, ya. Ketika ada orang misalnya meninggal dunia, maka wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi mereka semuanya untuk menyolatinya. Ya. Jadi kewajiban itu masih dibebankan atas semua umat Islam untuk menyolati jenazah tersebut. Akan tapi ketika misalnya sudah ada 2 orang atau 3 orang yang menyolati jenazah tersebut, maka kewajiban itu sudah gugur. Ya. Ini namanya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban tersebut atas orang lain. Tapi kalau tidak ada satupun yang menyolati jenazah tersebut, maka seluruh umat Islam, khususnya di tempat tersebut yang mengetahui ada jenazah tersebut, itu mereka terkena dosa, ya, karena sama dengan mereka tidak menunaikan kewajiban. Yang kedua adalah at-tatawwu, yaitu sholat sunnah. Ya, sholat sunnah ini banyak sekali, ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Dan malam hari ini jemaah sekalian, kita akan masuk, ya, karena sebagaimana di pamflet ya disebutkan bahwasanya yang akan kita jadikan rujukan dalam kajian ini adalah kitab Shahih Fiqh Sunnah. Makanya kita juga akan mengikuti urut-urutan pembahasan di dalam kitab ini, ya. Kitab ini, ya, pembahasan pertama ya setelah muqaddimah yang kita sebutkan tadi adalah pembahasan terkait hukum meninggalkan sholat. Jadi hukum meninggalkan sholat. Isya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 7 lebih. Jam 7 lewat 4 menit. Oh, berarti tinggal 9 menit lagi. Ya. Oh, baru 49 ya. Oh iya. Ya, mungkin jemaah sekalian ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada pembahasan ini. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sholat, terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, ya silakan. Apa? Kehilangan apa itu? Sama-sama imam kita berulang. Ya, oh iya. Tadi disinggung kalau sudah salah dengar bahwa tidak sah salatnya bila ketinggalan takbir ulat. Ya, takbiratul ihram. Iya. Iya. Nah, terus bagaimana pun? Kalau memang orang terlambat takbir ulat, biasanya juga sudah 7 orang kemudian langsung buat takbir tanpa mengucapkan apa-apa. Terus Iya. Apakah itu sah? Oh iya. Iya. Ini mereka itu saja dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan orang masbuk ya. Terkait dengan orang masbuk ya. Misalnya kita masuk ke dalam masjid ya, imamnya sudah hampir rukuk misalnya, sudah hampir rukuk. Kemudian karena buru-buru ya, kadang kita perhatikan ada orang yang seperti itu, dia Allahu Akbar, dia langsung ikut rukuk, ya. Ya kalau ketika dia Allahu Akbar langsung rukuk, berarti itu di situ tidak ada takbiratul ihramnya. Jadi paling tidak Allahu Akbar, walaupun kita tidak membaca apa-apa, langsung kita mengikuti rukuknya imam. Ya. Karena dengan kita mendapati rukuknya imam, berarti kita sudah mendapati rakaat tersebut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka rak'atan ma'al imam faqad adraka rak'ah. Barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam, maka dia telah mendapati rakaat tersebut. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian masuk ke dalam masjid, kemudian imamnya sudah Allahu Akbar rukuk, ya, kita boleh langsung mengejar rukuknya imam, akan tetapi harus dibuka dulu dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, ya. Habis itu kita Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Karena kalau kita membaca surat Al-Fatihah dulu, imamnya keburu bangkit, ya. Dan kita tidak mendapati rakaat tersebut. Ya, karena kita ingin mendapati rakaat tersebut. Jadi Allahu Akbar, ini adalah takbiratul ihram, baru kita rukuk Allahu Akbar. Ya. Jadi Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Ya, itu boleh.
Ya, selama kita mendapati rukuknya imam, berarti kita mendapati rakaat tersebut. Walaupun kita tidak membaca apa-apa. Ya, karena qiraatul imam lahul qiraah. Jadi bacaan imam itu pada dasarnya adalah bacaan makmum. Jadi dalam kondisi seperti ini, walaupun membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat, akan tetapi dalam keadaan seperti itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang mendapati rukuknya imam, berarti dia telah mendapati rakaat tersebut, yang artinya bacaan-bacaan yang seharusnya kita baca ketika berdiri ini sudah bisa ditanggung oleh imam. Ya, makanya jadi imam itu berat jemaah sekalian ya. Rasulullah mengatakan yusolli bikum aqra'ukum bi kitabillah. Jadi untuk menjadi imam itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang menjadi imam kalian kata Rasulullah adalah yang paling aqra', bacaan Qur'annya itu paling bagus, hafalannya itu juga paling banyak ya. Apabila misalnya di situ ada beberapa orang yang bacaannya sama-sama bagus, hafalannya juga sama-sama bagus, kata Rasulullah, a'lamuhum bisunnah. Dilihat di antara keduanya mana yang lebih banyak pengetahuannya terkait dengan sunnah, ya, terkait dengan fikih sholat, mana yang lebih faqih, ya, mana yang lebih ngerti. Ketika misalnya salah harus sujud sahwi, apakah sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam, ya? Ini kan perkara-perkara yang mungkin sebagian imam kadang bingung ya, sebagian imam kadang bingung ya. Jadi syarat yang kedua, mana di antara keduanya itu yang lebih mengerti terkait dengan sunnah. Apabila pengetahuan mereka terkait dengan sunnah itu sama, maka dilihat dari usianya, mana yang lebih tua itulah yang lebih untuk didahulukan. Nah. Baik. Ya mungkin begitu Pak ya. Gimana? Takbir? Takbir ulang atau takbir ulang? Takbiratul ihram. Imamnya maksudnya sudah selesai ruku atau belum ruku? Iya. Oh iya. Oh jadi imamnya sudah takbiratul ihram, misalnya sudah mulai membaca surat Al-Fatihah, kita masuk. Ya. Ya kita langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya sah. Ya. Itu lebih sah lagi karena imamnya belum ruku, ya. Imamnya masih sementara berdiri, itu sah ya. Jadi selama imam itu belum ruku, belum bangkit dari ruku ya, selama imam itu belum bangkit dari ruku dan kita masih mendapati rukunya imam, berarti kita mendapati rakaat tersebut ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam salat berjamaah, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, kemudian kita ruku, berarti kita tidak mendapati rakaat pertama tersebut. Jadi ketika imamnya salam, kita harus menyempurnakan salat kita dengan menambah satu rakaat ya. Jadi kan sering ya, kadang misalnya imam yang rukunya itu cepat, kita berusaha untuk mengejarnya, ketika kita baru takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, berarti kita tidak mendapati rakaat tersebut. Tapi kalau misalnya kita Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar ruku dan mendapati imam ya, walaupun sebentar ya, kita mendapati imam ruku bersama imam walaupun sebentar, kemudian imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, insya Allah kita mendapati rakaat tersebut ya. Ya mungkin ada hal yang lain jemaah sekalian. Ya silakan. Ya karena waktunya tinggal 4 menit, kita selesaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Ustaz terkait syarat-syarat menjadi imam. Sering saya dapati di rakaat pertama dia membaca surah setelah Al-Fatihah juz 29. Lalu di rakaat kedua dia membaca surat Al-Baqarah. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Iya, rakaat pertama baca juz 29. Rakaat keduanya dia kembali ke juz pertama surat Al-Baqarah. Ya, tidak sesuai dengan urut-urutan Al-Qur'an. Ya bagaimana status dari sholat tersebut gitu.
Ya, jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah ya, sebaiknya, afdolnya bahwasanya imam itu membaca surat-surat dalam Al-Quran itu sesuai dengan urut-urutan yang ada di dalam Al-Quran. Akan tapi itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ya, bukanlah sesuatu yang wajib. Apa dalilnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun itu kadang-kadang juga sholat dan tidak mengikuti urut-urutan surat yang ada dalam Al-Quran. Ya. Pernah suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman itu sholat malam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam. Ya, jadi Rasulullah sholat sendirian dan dilihat oleh sahabat Hudzaifah, akhirnya beliau bergabung, ya, bermakmum di belakang Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah pertama membaca surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, oh mungkin Rasulullah di pertengahan surat Al-Baqarah itu akan ruku. Ternyata tidak, dilanjutkan sampai selesai surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah, Hudzaifah mungkin selesai surat Al-Baqarah, beliau ini akan ruku. Ternyata tidak, ya. Disambung lagi dengan surat An-Nisa. Ya. Selesai membaca surat An-Nisa, ya, disambung lagi dengan surat Ali Imran. Ya, karena kalau kita melihat dari urutan Al-Quran, surat Al-Baqarah dulu, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Tapi di dalam hadis ini, ternyata Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, setelah itu surat An-Nisa, lalu surat Ali Imran. Tidak berurutan suratnya sesuai dengan urut-urutan yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya urut-urutan di dalam Al-Quran ini sebaiknya kita ikuti, akan tetapi kalau kita dapati imam misalnya rakaat pertama membaca surat di juz 29, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Baqarah, ini tidak menjadikan sholat kita ini tidak sah, ya, karena Rasulullah pun kadang-kadang melakukannya, ya. Rasulullah ya mendahulukan surat An-Nisa juz berapa itu? Juz 5 ya. Ya kemudian kembali lagi ke juz 3 surat Ali Imran ya. Dari juz 5 kembali lagi ke juz 3 ya. Ini tidak menjadikan sholat kita ini tidak sah. Dan ada juga kasus yang lain ya, Rasulullah juga pernah ya membaca surat Az-Zalzalah kalau nggak salah ya. Cuma saya tidak ingat redaksi dari hadisnya. Ya pernah Rasulullah tidak berurutan juga di dalam membaca surat di dalam salatnya. Allah Taala. Mungkin ada hal yang lain ya mas sekalian. Ya silakan. Saya coba ingin bertanya Ustaz tentang yang membatalkan sholat. Gimana? Tentang yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ya. Saya sering lihat anak muda panjang rambutnya. Ya. Apakah ketika kalau sujud kena rambut di dahi, apakah membatalkan sholat? Ya. Kemudian kedua, apakah ketika kita sudah berwudu kemudian kita bersentuhan dengan istri, apakah wudhu kita batal? Iya. Saya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah ya. Ketika kita sujud misalnya, kemudian ada rambut ya yang menghalangi dahi kita dengan tempat sujud, misalnya ada rambut atau apa, apakah itu membatalkan sholat? Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Ya. Yang pertama kata Rasulullah al-jabha, itu dahi atau kening. Tadi Rasulullah menunjukkan ke hidungnya. Ya. Kemudian dua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian atrofil qadamain yaitu ujung-ujung kaki. Jadi 7 anggota badan inilah yang diperintahkan oleh Allah agar kita sujud. Ya. Dan lalu bagaimana jika seorang misalnya sujud terhalang dengan rambutnya, atau misalnya orang pakai surban terhalang dengan surbannya, apakah ini menjadikan sujudnya itu tidak sempurna? Ini tidak jemaah sekalian, ya. Ini tidak menjadikan sujudnya itu tidak sempurna, karena ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau sujud, beliau memakai imamah, ya, kemudian sujud dan beliau sujud di atas serban yang ia pakai tersebut, ya.
Dan juga pernah seorang sahabat itu sholat di cuaca yang sangat panas sekali. Setiap mau sujud itu dia menggelarkan kainnya, ya. Jadi misalnya seperti ini, kan di zaman Rasulullah belum ada lantai, belum ada karpet. Jadi kalau misalnya pas musim panas, ini tanahnya panas sekali. Jadi setiap mau sujud dia membentangkan sesuatu, kemudian sujud di atas kain tersebut supaya tidak terkena panas. Dan ada beberapa riwayat yang lain, ya, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya sesuatu yang menghalangi seseorang ketika sujud, ya, itu tidak menjadikan sujudnya itu tidak sempurna, ya. Jadi misalnya ibu-ibu memakai kaos tangan misalnya, atau seorang memakai kaos kaki, ya, itu kan terhalang antara kaki dia dengan tempat sholatnya. Ini tidak menjadikan sujudnya itu tidak sempurna, ya. Insya Allah tetap sah, ya. Yang kedua tadi, bagaimana seseorang apakah bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu, ya. Saya jemaah sekali muliakan oleh Allah, memang masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Para ulama mazhab sendiri berselisih pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan istri itu menjadikan wudhunya batal. Kalau di dalam mazhab Imam Malik, kalau dia bersentuhan dengan syahwat batal. Kalau tidak ada syahwat tidak batal, ya. Tapi mazhab yang lain mengatakan bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudhu sama sekali. Ya, kita tahu itu membatalkan atau tidak membatalkan tentunya harus berlandaskan dalil. Apa yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berdalil aula mastumun nisa, ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, ya, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya, falam tajidu ma'an, dan engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Di sini disebutkan aw lamastumun nisa, ya. Lamastumun nisa di sini apakah hanya bersentuhan saja atau lebih daripada bersentuhan? Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, beliau mengatakan lamastumun nisa di sini artinya yaitu berhubungan badan, ya. Jadi berhubungan badan dengan istri, bukan hanya sekedar menyentuh istri, ya. Jadi yang dikatakan di dalam lamastumun nisa di dalam surat Al-Maidah ini adalah berhubungan badan, bukan hanya bersentuhan, ya. Apa dalilnya? Karena ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam banyak hadis itu mencium istrinya, lalu setelah itu melaksanakan sholat dan tidak berwudu kembali, ya. Jadi ada sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu waktu masuk sholat. Ketika masuk waktu sholat, Rasulullah mencium kening istri-istrinya. Setelah itu Rasulullah pergi ke masjid dan langsung sholat tanpa wudu. Kemudian juga pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat malam di rumah Rasulullah itu gelap. Aisyah itu tangannya mencari Rasulullah tapi tidak ketemu karena tidak ada cahaya. Akhirnya Aisyah itu mencari Rasulullah dengan tangannya, dan ternyata tangan Aisyah ini memegang kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sementara sujud. Dan Rasulullah, jangan dibayangkan Rasulullah mungkin Rasulullah memakai kaos kaki, atau misalnya Aisyah memakai kaos tangan, tidak, ya. Jadi tangan Aisyah itu memegang kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sementara sujud. Ya. Kalaulah itu membatalkan wudu, pasti Rasulullah akan membatalkan sholatnya lalu wudu kembali, ya. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu kita. Allah Ta'ala. Terakhir mungkin ya, silakan. Sudah jam 7 lebih. Telat lagi azannya, ya Allah. Langsung komentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tanyakan, ternyata kalau masuk salat itu sebelum salat fardu kan kadang kita salat qadiyah dulu atau salat tahajud dulu, baru kita salat fardu.
Yang saya tanyakan di sini salat subuh. Kan biasa kita datang itu kan terlambat, sudah masuk salat fardu. Apakah bisa selesai salat fardu itu kita salat ba'diyah atau memang tidak bisa? Ya, gimana kita terlambat sholat subuh? Ya, salat subuh kan belum, kita tidak ikut lagi ba'diyah. Gitu. Langsung salat subuh fardunya. Jadi sesudah salat subuh kita. Oh ya, maksudnya kita sholat subuh dan belum sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Nah, pertanyaannya Selesai salat subuh, apakah bisa kita sholat sunnah itu gitu? Nah, Iya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat itu adalah setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit, ya. Dan selesai sholat asar sampai matahari tenggelam. Itu di antara waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi selesai sholat subuh sampai matahari terbit dan selesai sholat asar sampai matahari tenggelam. Kecuali, ya, sholat sunnah rawatib atau sunnah muakkad yang memang kita ingin mengqadha'nya. Ya, jadi mengqadha' sholat sunnah yang muakkad. Ya. Di antaranya yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat sunnah yang paling ditekankan oleh Rasul SAW. Pernah ada seorang sahabat jamaah sekalian, kasusnya mirip dengan yang Bapak ceritakan, ya. Jadi beliau masuk ke dalam masjid, Rasulullah sementara sholat subuh, akhirnya dia masuk sholat bersama Rasul SAW sholat subuh. Selesai salam, laki-laki ini pun salam lalu bangkit untuk sholat 2 rakaat. Rasulullah yang melihat hal tersebut langsung menegur, as-subhu rakaatan. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Karena dia melihat laki-laki ini bangkit selesai sholat subuh. Diingatkan sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Selesai dia melaksanakan 2 rakaat, ya, maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi tidak sempat melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan saat inilah aku mengqadha'nya. Mendengar alasan tersebut, Rasul SAW langsung diam, ya, dan diamnya Rasulullah ini menunjukkan Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah yang muakkad apabila kita tidak sempat melakukannya di waktu yang memang telah ditentukan, boleh kita qadha walaupun di waktu yang dilarang. Dan itu juga menjadi kebiasaan Rasulullah, ya. Rasulullah kalau tidak sempat sholat sunnah setelah sholat zuhur, ya, karena itu biasanya kita disunahkan oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat selesai melaksanakan sholat zuhur. Tapi kadang-kadang Rasulullah banyak tamunya, sehingga melayani tamu tersebut sampai masuk waktu sholat asar. Kapan Rasulullah mengqadha 2 rakaat setelah zuhur tersebut? Beliau mengqadha'nya, melakukannya setelah melaksanakan sholat asar. Ya. Jadi walaupun sholat asar, setelah sholat asar itu adalah waktu yang dilarang, tapi Rasulullah selalu mengqadha sholat sunnah setelah zuhur itu setelah sholat asar. Kadang-kadang di rumahnya istrinya yang bernama Ummu Salamah, kadang-kadang di rumah istrinya yang bernama Aisyah. Ya. Jadi Rasulullah masuk ke dalam kamar Aisyah lalu sholat 2 rakaat. Ya. Jadi boleh kita, ya. Jadi kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu boleh diqadha setelah subuh, ataupun 2 rakaat setelah sholat zuhur kita tidak sempat melakukannya, boleh diqadha walaupun setelah sholat asar. Ya, walaupun itu pada waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Ya, ini khusus bagi orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah tersebut. Ya. Ya. Jadi para ulama mengatakan ini khusus bagi orang yang memang sudah terbiasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kalau tiap hari telat, ya akhirnya dia sholat terus setelah sholat subuh, ya. Ini yang tidak boleh, ya. Jadi ini khusus bagi orang yang terbiasa, ya, melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, ya, kemudian kesiangan bangunnya, terlambat bangunnya, akhirnya dia tidak sempat melakukan 2 rakaat tersebut. Ya. Jadi asalkan tidak menjadi kebiasaan.
Yang seharusnya dilakukan sebelum subuh, ini tiap hari dilakukan setelah salat subuh. Baik, sudah masuk waktu salat isya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.